Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Takluk dari Jepang, STY malah sebut Ragnar jadi penyebab kalahnya timnas. Dalam wawancaranya belum lama ini, STY menyebutkan bahwa gagalnya Ragnar cetak gol di awal laga jadi penyebab Indonesia kalah melawan Jepang. Menurutnya peluang Ragnar yang sempurna di awal laga apabila berhasil jadi gol akan membuat Indonesia unggul duluan dan itu akan mengubah hasil pertandingan. Komentar dari STY itu pun membuat sebagian netizen protes. Sebagian netizen menganggap bahwa dari segi permainan Indonesia memang jauh di bawah Jepang sehingga memang wajar kalah. Di berbagai media sosial sendiri, agar STY pun juga mulai lumayan bergema. Dua blunder Sintayong usai laga timnas semalam saat konferensi pers dengan media. Yang pertama, Sintayong menyalahkan pemain. Ya, pemain tersebut adalah Ragnar Orangmangon. Karena Sintayong mengatakan bahwa jika saja Ragnar mencetak gol, mungkin jalannya pertandingan akan berbeda. Namun Ragnar gagal mencetak gol, itu yang menyebabkan kami kalah. Jadi Sintayong menyalahkan pemain. Blunder kedua, ketika Sintayong ditanya kenapa tidak memasukkan Eliano ke dalam skuad timnas lawan Jepang. Sintayong mengatakan bahwa Eliano tidak cukup baik untuk masuk timnas Indonesia. Jadi itu blunder yang menurut kita sebagai fans sangat fatal. Apakah ini akan menjadi keretakan kita pendukung Sintayong? Karena Sintayong akhir-akhir ini memang secukup blundernya cukup banyak ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Sintayong sebut Ragnar Orangmangon jadi penyebab timnas Indonesia kalah dari Jepang. Pelatih timnas Indonesia menyayangkan peluang emas yang dimiliki Ragnar Orangmangon terbuang sia-sia di awal laga melawan Jepang. Jika saja Ragnar menangi duel dengan kiper Zion Suzuki, STY merasa mungkin saja timnas Indonesia bisa menang karena unggul lebih dulu. Kendati begitu, Sintayong tidak ingin menjadikan hal itu menjadi sebuah alasan. Dirinya akan melakukan evaluasi agar timnas Indonesia meraih hasil terbaik melawan Arab Saudi. Setelah kita menonton video tadi ya, memang akhir-akhir ini Coach Sintayong itu banyak banget blundernya guys. Pada saat melawan Cina blunder ya. Line up-nya amburadul ya, banyak yang dirotasi. Cukup kaget ya. Biasanya Coach Sintayong itu tidak pernah menyalahkan pemain. Dan juga biasanya lebih bijak gitu ya. Tapi pada saat konversi pers, Coach Sintayong ini mengatakan, ya seandainya peluang Ragnar Orangmangon itu gol, Sintayong ini meyakini tim nasional Indonesia bakalan menang karena lebih dulu unggul, kayak gitu guys. Dan blunder kedua, Coach Sintayong ini mengatakan bahwasanya Eliano ini belum pantas untuk membela tim nasional Indonesia. Seharusnya statement Coach Sintayong yang mengatakan bahwasanya Eliano ini belum pantas membela tim nasional Indonesia itu tidak bisa diungkapkan di media seperti itu. Karena kan Eliano kan pasti lihat ataupun pasti tahu nanti. Ya gimana perasaan pemain ya? Itu menurut saya tidak bisa diungkapkan seperti itu di media. Menurut saya ini fatal. Bisa jadi mentalnya Eliano ini makin down. Ini menurut saya agak ironis ya. Ini membuat kita para supporter tim nasional Indonesia cukup kaget ya. Ada apa nih dengan Coach Sintayong ya? Biasanya Coach Sintayong ini statementnya itu melindungi pemain dan juga tim ofisial semuanya. Jadi kita para supporter nih terheran-heran nih dengan statement Coach Sintayong ya. Walaupun memang ya yang diungkapkan Coach Sintayong itu benar. Lini depan kita benar-benar belum maksimal. Banyak banget peluang. Baik itu Ragnar, terus juga Rafael menyebutkan penyebab kekalahan adalah karena salah satu pemain. Itu adalah sangat salah. Karena kita supporter tahu ya, menonton pertandingan antara tim nasional Indonesia versus Jepang. Bukan hanya Ragnar yang gagal. Rafael Struijk juga gagal. Terus juga ada Arhan Pratama juga gagal. Jadi peluangnya itu cukup banyak kita, bukan hanya karena Ragnar aja yang gagal. Jadi menurut saya menyebutkan penyebab kekalahan karena Ragnar itu kurang bijak. Emang juga untuk lini depan kita benar-benar tumpul ya. Benar-benar nggak efektif. Beda banget sama Jepang. Ada peluang langsung gol. Kita banyak peluang belum ada yang bisa menjadi gol. Jadi menurut saya
Coach Sintayong harus melakukan evaluasi ya untuk lini depan. Jadi koordinasi dengan pelatih striker. Kenapa nih lawan Jepang kita banyak peluang tapi nggak bisa gol? Karena melawan Arab Saudi nanti itu adalah salah satu harapan kita supaya tim nasional Indonesia ini masih bisa ada harapan untuk lolos Piala Dunia. Karena kita butuh 9 poin. Lawan Arab Saudi, lawan Cina dan juga Bahrain, itu wajib kita menang. Nah makanya Pak Erick Thohir ini meyakinkan para pemain, jangan down. Kita masih ada kesempatan untuk lolos Piala Dunia. Kita hanya butuh 9 poin. Minimal finish di posisi 3 atau 4. Langsung aja kita lihat videonya dari Pak Erick Thohir ya. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as president of the federation. All the result we have. I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federation because it's my responsibility. So we're still together. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review. Para supporter tim nasional Indonesia dan juga masyarakat Indonesia. Hingga detik ini, kita wajib berterima kasih ke Pak Erick Thohir ya. Karena walaupun tim nasional Indonesia ini saat ini ya sedang berada di juru kunci ya di grup C, tapi Pak Erick Thohir ini masih berdiri di depan menyemangati timnya. Baik itu pemain tim nasional Indonesia, official semuanya. Dia meyakinkan bahwa tim nasional Indonesia ini masih ada kesempatan. Tentunya harus introspeksi diri untuk para pemain. Kenapa tim nasional Indonesia bisa kalah 4-0 lawan Jepang? Terutama di lini belakang ya. Baik itu back ataupun penjaga gawang, yaitu Martin Paes. Jadi sebisa mungkin diminimalisir ya kesalahan ataupun blunder. Karena melawan tim-tim kuat, kesalahan kecil itu bisa langsung jadi gol. Lihat aja lawan Jepang. Salah oper langsung gol. Dan juga lini belakang harus lebih konsentrasi lagi. Jangan sampai hilang konsentrasi beberapa detik langsung bisa jadi gol. Padahal aliran bola di tengah ke depan itu kita cukup banyak. Makanya banyak peluang. Tapi lini depan kita juga masih kurang. Jadi untuk lini depan kita juga harus introspeksi. Karena peluang-peluang yang ada itu 90% harusnya bisa gol kemarin itu. Mungkin dari insting, timing dan juga akurasi dari lini depan kita perlu diperbaiki. Dan tentunya kita para supporter tim nasional Indonesia berharap pelatih striker kita sudah memahami di mana masalahnya kenapa kita nggak bisa mencetak gol lawan Jepang. Supaya pertandingan selanjutnya lawan Arab Saudi, kita bisa mencetak gol dan bisa memaksimalkan peluang yang ada menjadi gol. Yang memberikan hashtag Sintayong out, Sintayong out. Kita harus lebih dewasa lagi teman-teman. Tim nasional Indonesia memang kalah dengan Jepang. Tapi setidaknya kita lebih baik dibandingkan Cina dan juga Bahrain. Mereka lebih banyak kebobolan. Seandainya tim nasional Indonesia tidak banyak blunder, saya yakin kita cuma kalah 2-0. Selain itu juga kita harus introspeksi lagi teman-teman. Selain itu, kita juga harus melihat tim nasional kita ini di grup C adalah ranking yang paling rendah dibandingkan negara lain. Dan Jepang itu bukan tim Asia lagi. Tim dunia. Mereka ranking 15 dunia. Lawan Jerman aja Jerman dibantai. Jadi saat ini jika kita menggemakan lagi hashtag Sintayong out, Sintayong out, itu tidak tepat.
Karena itu masih terlalu dini. Kita masih ada 5 pertandingan lagi. Dan 3 pertandingan yang urgent yang wajib kita menang. Saat ini yang harus kita lakukan adalah mendukung Coach Sintayong, menyemangati Coach Sintayong. Jika kita ingin mengkritik, itu kita harus kritik yang membangun, jangan menghujat ataupun menyudutkan. Nah, gimana nih teman-teman tanggapannya tentang berita ini? Silakan baku hantam di kolom komentar. Oke, tetap semangat, tetap dukung Timnas karena Timnas butuh dukungan kita. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share Kak Pinpin Samuya.